Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mirza Renardi dengan NIM H1C023071. Dan di sini saya akan menjelaskan dari definisi, bagian maupun jenis-jenis dari lipatan dan juga sesar. Dan sebelum kita membahas ke topik tersebut, ada baiknya kita juga mengetahui bagaimana sebuah lipatan maupun sesar itu terbentuk. Nah, lipatan dan sesar terbentuk itu akibat adanya sebuah deformasi. Nah, dari lipatan sendiri, dari sebuah deformasi sendiri itu memiliki dua sifat, yaitu ductile dan juga brittle. Ductile sendiri ini mencirikan sifat yang lunak, dan juga brittle itu sifat yang kaku. Nah, bisa kita bayangkan kalau ductile itu sebuah batuan mengalami deformasi, kita berikan sebuah gaya, dia akan menjadi sebuah lengkungan dan menjadi sebuah lipatan. Nah, biasanya itu ada pada batuan sedimen. Sementara pada brittle yang deformasi yang memiliki sifat brittle atau kaku, itu bisa kita bayangkan ketika sebuah batuan itu kita beri gaya, itu akan menjadi sebuah patahan karena dia memiliki sifat kaku. Nah, pada sifat brittle ini, yang kaku ini, biasanya ada pada batuan maupun metamorf. Kita kembali kepada topik, yaitu definisi, bagian, dan juga jenis dari sebuah lipatan. Untuk lipatan sendiri merupakan sebuah perubahan bentuk akibat deformasi yang berbentuk lengkungan, sesuai dengan sifatnya tadi, ductile. Jadi dia akan ketika sebuah batuan itu diberikan sebuah gaya, dia akan menghasilkan sebuah lipatan. Nah, untuk bagian-bagian dari lipatan sendiri, itu yang pertama ada hinge point. Hinge point merupakan titik tertinggi dari sebuah sumbu lipatan. Yang kedua ada crest point. Crest point itu merupakan titik tertinggi dari sebuah lipatan. Sebelumnya akan saya cantumkan gambar agar bisa lebih jelas. Selanjutnya ada inflection point, yaitu merupakan kedudukan dari sebuah lipatan, kedudukan di tengah gitu loh. Bentar. Nah, ini merupakan dari inflection point sendiri. Dia ada berada pada di antara dari syncline dan juga anticline gitu. Selanjutnya ada hinge line. Hinge line merupakan garis sumbu yang menjadi gabungan dari poin-poin. Jadi hinge line itu seperti ini nih, yang tegak ke belakang. Itu merupakan hinge line. Dan juga untuk bagian-bagiannya juga ada axial plane. Axial plane merupakan bidang semu dari sebuah lipatan. Dan juga ada fault limb, yaitu adalah lengan lipatan. Oke, selanjutnya yaitu adalah jenis lipatan, terbagi menjadi 6, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan juga lipatan rebah menjadi sesar sungkup. Oke, yang kedua kita bisa membahas dari definisi, bagian, dan juga jenis-jenis dari sesar. Nah, sesar itu bisa kita definisikan sebuah akibat dari deformasi yang mengakibatkan sebuah rekahan yang bergeser. Nah, kembali ke sebelumnya, itu sebuah sesar itu dapat terjadi akibat adanya sebuah sifat dari brittle itu yang kaku. Nah, ketika dia diberikan gaya, dia akan menghasilkan sebuah rekahan dan akhirnya juga bisa bergeser. Dan sebelum sesar terbentuk, itu biasanya terbentuk yang pertama itu adalah kekar. Bisa juga sesar langsung terbentuk, namun kita bahas untuk agar lebih rinci gitu, bagaimana sesar itu awalnya terbentuk. Itu ada sesar yang terbentuk diawali dengan kekar. Nah, kekar sendiri itu merupakan sebuah rekahan namun belum bergeser. Nah, kembali, jadi sesar itu merupakan rekahan yang sudah tergeser, singkatnya seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian dari sesar sendiri, aku akan cantum gambar ya. Nah, sesar itu memiliki bagian-bagian seperti footwall, hanging wall, fault scrap. Nama fault scrap. Nah, dari sebuah sesar itu kita bisa melihat adanya struktur penyerta. Struktur penyerta ini merupakan sebuah struktur yang terbentuk akibat adanya pergeseran dari sebuah kekar. Nah, artinya itu merupakan struktur dari akibat terbentuknya sesar gitu. Nah, struktur penyerta ini bisa kita lihat, yang paling mencirikan dari adanya sebuah sesar itu adalah silicon site. Nah, silicon site sendiri, oke, aku sebutin dulu sebelumnya.
Untuk struktur penyerta yang ada ketika sebuah sesar itu terbentuk, bisa terbentuk adanya silicon side, drag fault, brachiaceae, dan juga melanite. Silicon side sendiri merupakan sebuah goresan yang diakibatkan oleh adanya pergeseran dari sebuah bidang. Nah, ketika sebuah rekahan itu mengalami pergeseran, bisa kita bayangkan jadi seperti ini ya. Oke, lanjut. Bisa kita bayangkan jadi seperti ini. Sebuah kekar belum mengalami sebuah pergeseran, jadi seperti ini ya. Ketika sesar itu terbentuk, semisal ini sesar naik. Ketika sesar itu terbentuk, nah dia itu akan mengalami pasti adanya sebuah bekas dari sebuah geseran itu sendiri, dan geseran itu sendiri itu merupakan silicon side yang bisa kita lihat ada pada fault scrap yang terlihat nampak pada bagian sesar. Oke, selanjutnya itu ada dari jenis-jenis sesar. Sesar sendiri memiliki 3 jenis sesar, yaitu sesar normal, sesar naik, dan juga sesar mendatar. Aku akan cantumin fotonya biar lebih jelas. Oke, untuk yang pertama itu ada sesar normal. Sesar normal itu merupakan sesar yang mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Terjadi ketika gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal, dan salah satu blok batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. Jadi bisa kita lihat untuk sesar normal itu jadi seperti ini. Itu sesar normal. Jadi dia mengalami sebuah pergeseran bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar itu sendiri. Nah, aku bisa tampilin fotonya biar lebih jelas. Oke. Yang kedua yaitu adalah sesar naik. Sesar naik itu ditandai oleh salah satu blok batuan yang bergeser ke arah atas dan juga blok batuan lain yang bergeser ke arah bawah, yang diakibatkan oleh gaya maksimum yang bekerja pada batuan berubah secara horizontal yang menyebabkan salah satu bagian batuan bergerak ke atas. Daerah yang mengalami sesar naik biasanya ditandai dengan adanya sabuk punggungan. Oke, biar lebih jelas, aku akan tampilin foto sesar naik. Asik. Yang ketiga yaitu ada sesar mendatar atau strike slip fault. Sesar mendatar disebabkan oleh adanya gaya gesekan yang membuat lempeng saling bergerak mendatar berlawanan arah. Sesar ini ditandai dengan arah pergerakan sejajar baik ke kiri atau ke kanan, serta adanya perpindahan tempat atau relative displacement secara berlawanan. Untuk contohnya itu ada kayak gini nih. Sesar mendatar itu seperti jadi kayak pergeseran akibat adanya gaya sebuah gaya dari arah mendatar yang diseimbangkan oleh gaya dari atas. Jadi dia tuh sesar mendatar. Namun pada sesar datar sendiri, karena logikanya misal kalau sesar datar itu gaya pada bidang pergeseran itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan juga ada gaya penyeimbang yaitu sigma 2 yang di atasnya, yang gayanya juga lebih kecil dari sigma 1 namun lebih besar dari sigma 3 yang ada pada bidang gesernya itu. Oleh sebab itu, karena bisa kita bayangkan ketika sebuah gaya itu misalnya dia memiliki perbedaan gaya. Ketika sigma 1 itu memiliki gaya yang lebih besar, namun sigma 2 tidak bisa menyeimbangkannya karena besar gaya itu tidak seimbang. Itu akan mengakibatkan adanya sedikit kenaikan. Makanya oleh sebab itu biasanya kita lihat pada sesar mendatar itu ada sedikit kenaikan. Itu yang Mas Mehmet jelaskan ketika asistensi. Oke Mas, mantap. Jadi sebuah sesar mendatar itu tidak selamanya selalu datar, karena sebuah sesar mendatar itu adanya perbedaan gaya pada sigma 1 dan sigma 2. Logikanya itu ya yang tadi saya bilang, logikanya itu ketika kalau sesar mendatar itu benar-benar mendatar, itu sigma 2 itu harus sama berat dengan sigma 1 agar menghasilkan sebuah dataran yang presisi, karena tidak adanya perbedaan sebuah gaya yang sehingga mengakibatkan adanya sebuah sesar yang naik maupun turun. Namun pada sebuah prinsip, siapa lupa saya namanya, prinsip siapa ya,
Stress konsep. Pada stress konsep itu sigma 1 dijelaskan memiliki besar gaya yang lebih besar daripada sigma 2, begitu pula sigma 3. Jadi sigma 3 ini memiliki besar gaya yang lebih kecil. Jadi sigma 2 ini merupakan sebuah penyimbang dari sigma 1 dan juga sigma 3. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.